Saya Fitri Rosefa Sinaga, NIM 03 2018 079. Di sini saya menjelaskan ronde keperawatan. Selamat menyaksikan. Pengertian, ronde keperawatan merupakan bentuk dari pelaksanaan model asuhan keperawatan dengan metode keperawatan primer dan metode pemberian pelayanan keperawatan yang harus ditingkatkan dan dimantapkan. Tujuan ronde keperawatan. Tujuan umum, pelaksanaan ronde keperawatan menjadikan perawat dan tenaga kesehatan lainnya mampu menyelesaikan masalah pasien dengan berpikir kritis. Manfaat ronde keperawatan. Yang pertama, bagi pasien, membantu menyelesaikan masalah pasien sehingga mempercepat masa penyembuhan, memberikan perawatan secara profesional dan efektif kepada pasien, memenuhi kebutuhan pasien. Yang kedua, bagi perawat, meningkatkan kognitif dan afektif dan psikomotor perawat, meningkatkan kerjasama antar tim, menciptakan kerja perawat profesional. Yang ketiga, bagi rumah sakit, meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit, menurunkan lama hari perawatan pasien. Prosedur ronde keperawatan. Pra-ronde keperawatan. Yang pertama, menentukan kasus dan topik, masalah yang tidak teratasi dan masalah yang langka. Yang kedua, menentukan tim ronde. Yang ketiga, mencari sumber atau literatur. Yang keempat, membuat proposal. Yang kelima, mempersiapkan pasien, inform konsen dan pengkajian. Dan yang keenam, diskusi, seperti diagnosis keperawatan, apa data yang mendukung, bagaimana intervensi yang sudah dilakukan, apa hambatan yang ditemukan selama perawatan, dan lain-lain. Selanjutnya, pelaksanaan ronde keperawatan. Penjelasan tentang pasien oleh perawat primer yang difokuskan pada masalah keperawatan dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan dan memilih prioritas yang perlu didiskusikan. Diskusi antar anggota tim tentang kasus tersebut. Pemberian justifikasi oleh perawat primer atau konselor atau kepala ruangan tentang masalah pasien serta rencana tindakan yang akan dilakukan. Pasca ronde keperawatan, lakukan evaluasi, revisi, dan perbaikan. Simpulkan dan rekomendasi penegak diagnosis intervensi keperawatan selanjutnya. Dan yang terakhir, adapun hasil yang dilakukan setelah ronde keperawatan. Yang pertama, pasien merasa puas dengan hasil pelayanan. Yang kedua, masalah pasien dapat teratasi. Yang ketiga, perawat dapat menumbuhkan cara berpikir yang kritis, meningkatkan kemampuan validasi data pasien, meningkatkan kemampuan menentukan diagnosis keperawatan, menumbuhkan pemikiran tentang tindakan keperawatan yang berorientasi pada masalah pasien, meningkatkan kemampuan memodifikasi asuhan keperawatan, meningkatkan kemampuan justifikasi, dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan menilai hasil kerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bu Maya, bagaimana keadaannya hari ini? Gini Bu, kok saya masih batuk-batuk ya? Terus masih sesak napas juga. Begini loh Bu, batuknya ibu saya itu semakin sering, sesaknya juga semakin sering. Apa ini ibu saya penyakitnya tambah parah ya? Iya, maka dari itu ini akan menjadi pertimbangan kami, Dek. Saya berharap masalah ini juga bisa kami atasi dengan tepat dan cepat ya. Untuk itu, saya mau minta persetujuan Adik sebagai wali dari Bu Maya untuk menjadi klien pada ronde keperawatan. Maaf ibu, ronde keperawatan itu bagaimana? Jadi begini Dek, ronde keperawatan adalah suatu kegiatan yang nantinya pasien dan keluarga akan diajak berdiskusi bersama tenaga kesehatan yang lain untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi pasien. Oh begitu, apakah ronde keperawatan ini dapat membuat keadaan ibu saya semakin membaik? Insya Allah ya Dek, di sini kita akan berusaha sebaik mungkin untuk Ibu Ade. Karena hal ini memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab perawat profesional seperti kami untuk melakukan diskusi bersama tenaga kesehatan yang lain untuk mengatasi masalah kesehatan Ibu Ade. Di samping itu, keluarga juga harus terus mendoakan kesembuhan ibunya Ade ya.
Benar begitu Ibu Perawat. Kalau begitu saya bersedia untuk mengikuti ronde keperawatan. Bagaimana? Ibu bersedia ya? Iya Bu Perawat, saya bersedia. Baik, kalau begitu silakan Ibu dan Adik tanda tangan di sini ya, sebagai tanda persetujuan untuk dilakukan ronde keperawatan. Teman-teman sejawat semua, seperti yang sudah direncanakan, hari ini kita akan melakukan tahap praronde keperawatan di mana klien yang kita pilih adalah Nyonya Maya yang telah mengalami sesak dan batuk berkelanjutan selama kurang lebih 7 hari karena penyakit PPOK. Perawat Yulianti, saya minta tolong ya untuk disiapkan segala keperluan untuk ronde keperawatan besok jam 9 untuk proposal, undangan, dan juga rekam medik dari Nyonya Maya. Baik Ibu Ketua Tim. Perawat Adelia, saya minta tolong untuk mengkaji lebih lanjut ya masalah yang terjadi pada Nyonya Maya. Baik Ibu. Selamat pagi Nyonya Maya, bagaimana kabarnya hari ini? Tidak ada perubahan sus, dada saya terasa sakit. Semalam juga batuk terus, tidur jadi tidak nyenyak. Permisi ya Bu, saya periksa TTV-nya dulu. Sus, silahkan. Saya bacakan hasilnya ya Bu. Tekanan darah Ibu 170/100, nadinya 88 kali per menit, suhu tubuhnya 38,2 derajat Celcius, respiration rate-nya 26 kali per menit ya Bu. Baik suster, terima kasih. Bu, untuk pengkajiannya sudah saya lakukan. Iya, kemudian bagaimana hasilnya? Ternyata masalah yang dihadapi oleh pasien itu masih mengeluh batuk dan sesak Bu. Kemudian hasil TTV-nya juga tekanan darah pasien tinggi 170/100, nadinya itu 88 kali per menit, suhu tubuhnya tinggi 38,2, duration rate-nya 26 kali per menit. Kemungkinan rencana keperawatan sementara ini adalah mengatasi sesak pasien, yaitu dengan memberikan asal kanul oksigen, Bu. Baiklah, kalau begitu besok kita lakukan ronde keperawatan ya. Selamat pagi teman-teman sejawat. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan ronde keperawatan sebagaimana yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Langsung saja ya. Silahkan Ibu Katim untuk membacakan data klien. Baik, terima kasih. Klien dalam ronde keperawatan kita kali ini adalah Nyonya Maya dengan diagnosa medis PPOK. Jadi klien kita dirawat selama 5 hari seruni sejak tanggal 13 Agustus 2020 pukul 9. Pasien mengeluh batuk sesak 3 hari sebelum MRS dan 1 hari sebelum MRS sudah mulai merasa sesak dan terus menerus batuk. Dahak berwarna kuning kental, panas negatif. Kemudian pasien dipindah ke RS Kartini pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 14.17 waktu Indonesia Barat. Didapatkan hasil bahwa batuk positif, dahak positif, dan badan terasa panas. Untuk tanda-tanda vital sendiri, yaitu tekanan darahnya 170/100 mm Eraksa, kemudian nadinya 88 kali per menit, RR-nya 26 kali per menit, suhunya 38,2 derajat Celcius, untuk GCS-nya 456 kompos mentis. Pasien terpasang nasal kanul, infus tangan kanan. Sementara pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan ialah darah lengkap. Untuk diagnosa keperawatan sendiri yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Iya. Terima kasih kepada Bu Katim. Sebelum kita melakukan diskusi ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahi dari informasi tentang keadaan pasien? Bu, saya ingin menambahi untuk keadaan lingkungan pasien di rumah Nyonya M. Tinggal di rumahnya terdapat saudara pasien, yaitu adik pasien, yang mengalami batuk lebih dari 3 minggu. Saya menduga pasien ini terpapar TBC. Untuk kepastiannya, bisa minta tolong lakukan pemeriksaan tuberkulin pada Nyonya Maya ya. Baik dokter, nanti saya akan menghubungi petugas lab. Lalu untuk mengatasi sesak yang terus-menerus dan batuk yang dialami oleh Nyonya Maya, apakah ada saran untuk intervensi yang tepat untuk Nyonya Maya?
Untuk pemberian oksigen dengan Simple Max dilanjutkan dahulu, kemudian diobservasi apakah terdapat perubahan. Untuk intervensi keperawatan selanjutnya, kita dapat melakukan manajemen jalan nafas, posisikan semi-fowler pasien, memberikan minum hangat, melakukan fisioterapi dada, memberikan oksigen. Adapun edukasi yang dapat kita berikan yaitu mengajarkan teknik batuk efektif. Dokter, untuk terapi kolaborasi pemberian medikasi bronkodilator dan ekspektoran, bagaimana dok? Dikarenakan pasien selama ini juga belum mendapatkan terapi medikasi. Oke, untuk pemberian medikasinya saya resep antibiotik azitromisin 250 gram per hari dalam seminggu ya, dan berikan nebulizer. Baik dokter, saya akan sampaikan ke apoteker dulu. Baik, teman-teman semua, apakah sudah mengerti tugasnya masing-masing? Sudah, Bu. Kalau begitu, ronde keperawatan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya, semuanya bagus. Semoga masalah pasien kita dapat segera teratasi. Saya permisi dulu ya. Iya, Bu. Permisi Ibu, bagaimana keadaannya hari ini? Saya masih sesak napas dan batuk, Sus. Alatnya apa masih harus dipakai? Iya Ibu, masih harus dipakai untuk mengurangi sesaknya Ibu ya. Karena kemarin saya dan tim telah melakukan ronde keperawatan yang telah kita sepakati kemarin. Untuk kejelasan tindakannya akan dijelaskan oleh perawat Nur Hasnah ya. Baik Bu, Dek. Hasil dari diskusi kemarin akan ada beberapa tambahan tindakan yang akan dilakukan dan meliputi tes lab tuberkulin dan pemberian obat medikasi yang akan diberikan ke Ibu. Saya akan mengikuti tindakannya, Sus. Lakukan apa saja. Saya ingin cepat sembuh. Untuk rangkaian tindakan pendukungnya, diantaranya adalah Ibu bisa sering-sering minum air hangat, kemudian nanti akan ada perawat Nana yang akan melakukan fisioterapi dada yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak. Ibu, kalau nanti dirasakan sangat sesak, Ibu bisa setengah baring ya, untuk membantu melegakan napas Ibu. Baik Sus, nanti saya akan membantu Ibu melakukan tindakan tersebut. Semoga Ibu saya bisa lekas sembuh ya. Ya Dek, kita semua sama-sama berdoa agar segera diberi kesembuhan dan kita tim medis akan berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan Ibu. Baik, Suster. Sekalian saya terima kasih sebanyak-banyaknya.